Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hirwanto dengan NIM 12306193127. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai sikap dan pengembangan sikap. Menurut Sir dan kawan-kawan, pada tahun 1999 dalam Kartika 2010 mengemukakan teori sikap melalui 3 pendekatan, yaitu teori belajar, teori insentif, dan teori konsistensi kognitif. A. Teori belajar. Dalam proses belajar, individu mendapat informasi dan fakta-fakta melalui 3 mekanisme umum, yaitu asosiasi, transformer, dan imitasi. Pembentukan sikap melalui proses asosiasi terjadi dengan adanya stimulus yang muncul bersamaan. B. Teori insentif. Teori yang menggariskan bahwa pembentukan sikap merupakan proses menimbang baik atau buruknya berbagai kemungkinan kemudian mengambil alternatif terbaik. C. Teori konsistensi kognitif. Individu yang memiliki suatu nilai atau keyakinan yang tidak konsisten satu dengan yang lainnya akan berupaya menyelaraskan untuk menjadi konsisten. Individu akan merasa nyaman bila kondisi kognisinya konsisten dan sesuai. Dari ketiga pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa sikap adalah pendapat dan keyakinan seseorang untuk memberikan respon suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, mendekati atau menghindari, dan tertarik atau tidak tertarik secara konsisten. Ciri-ciri sikap. Sikap memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan individu. Yang kedua, sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari individu. Yang ketiga, sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Keempat, objek sikap merupakan satu hal, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal. Yang kelima, sikap mempunyai aspek motivasi dan aspek perasaan. Menurut Walgito, tahun 2003 pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal atau individu itu sendiri, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan selektif, sehingga tidak semua yang datang akan diterima dan ditolak. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Komponen-komponen sikap. Menurut Alport dalam Aswar 2013, sikap dibagi menjadi 3 komponen pokok, yaitu yang pertama kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu konsep. Yang kedua kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk bertindak, di mana ketiga komponen ini bersama-sama membentuk sebuah sikap yang utuh atau total attitude. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Menurut Aswar tahun 2013 ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu yang pertama adalah pengalaman pribadi. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Yang keempat, media massa. Yang kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Dan yang terakhir adalah pengaruh faktor emosional. Walgito tahun 2003 menyatakan bahwa sikap mempunyai komponen aspek-aspek, yaitu yang pertama adalah komponen kognitif atau komponen perseptual, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana cara mempersepsi terhadap objek sikap. Yang kedua adalah komponen efektif atau komponen emosional, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang terhadap objek sikap. Yang ketiga, komponen konatif atau komponen perilaku, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Sifat sikap. Sikap dapat pula bersifat positif ataupun bersifat negatif menurut Purwanto Maemana tahun 2014. Yang pertama, sifat positif. Kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu.
Yang kedua adalah sifat negatif, terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, dan tidak menyukai objek tertentu. Pengembangan sikap sosial. Menurut Abdullah Nahim Ulwan, pengembangan sikap sosial pada anak-anak berkisar pada hal berikut. Yang pertama adalah persamaan dasar-dasar psikis yang mulia seperti takwa, persaudaraan, dan kasih sayang. Yang kedua adalah pemeliharaan hak-hak orang lain seperti hak terhadap kedua orang tua, kepada guru, dan kepada teman. Yang ketiga adalah pelaksanaan tata kesopanan sosial seperti adab, tata cara makan dan minum, adab meminta izin, adab salam, dan adab berbicara. Yang keempat adalah pengawasan dan kritik sosial. Sekian sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.